Halo semuanya, welcome back to Chips Channel Car Information Program. Akhirnya kita mendapatkan kesempatan yang cukup spesial. Ini dia mobil EV terbaru dari Wuling, Wuling Cloud EV. Akhirnya ini kesempatan spesial, mobilnya ini masih baru, masih cukup fresh dan kita sudah boleh nge-review. Terima kasih buat Wuling Arista HR Muhammad. Kita dapat tunjangan dari Wuling Arista HR Muhammad. Kalau bicara tampang depannya sendiri ini memang sesuai dengan namanya ya, Wuling Cloud. Jadi inspirasi mobil ini itu dari awan. Mungkin kalau kalian lihat ini bentuknya bulat-bulat, memang nggak ada garis tegas di mobil ini sama sekali. Semuanya membulat, lampunya juga sudah dilengkapi dengan proyektor LED, kemudian DRL dan ada lampu sein, semuanya berteknologi LED. Ini mobil ini bak serigala berbulu domba sih menurut saya. Jadi dia banyak menyimpan hal-hal yang futuristis, tapi tampangnya itu kayak tampang mobil imut, cute gitu ya. Dan mobil ini juga sudah dilengkapi dengan piranti keselamatan yang mumpuni. Sangat mumpuni menurut saya, sudah dilengkapi dengan sistem ADAS, kemudian sudah ada kamera 360. Kemudian untuk pengecasan mobil ini sendiri dia ada dua macam. Jadi untuk yang di sebelah kiri dia pengecasannya ini untuk pengecasan yang AC, jadi yang pengecasan seperti di rumah-rumah biasa. Kemudian ada lagi satu yang DC. Nanti akan saya jelaskan ketika kita pindah ke bagian samping. Sedangkan untuk di dalam kap ini nggak ada mesin karena ini mobil listrik. Jadi penggeraknya motor listrik single speed front wheel drive, menghasilkan tenaga 134 HP atau 136 PS, torsinya 200 Nm. Memang untuk mobil-mobil listrik dia tenaganya cukup kecil ya, tapi nanti bakal kita coba gimana rasanya. Sedangkan untuk baterainya sendiri itu besarnya 50,6 kWh, mampu menempuh jarak sampai dengan 460 km menurut klaimnya. Beralih ke bagian samping, ini kalau kalian bisa lihat, ini ada auto lock dan unlock. Jadi ketika kita mendekat otomatis dia akan terbuka, spion juga terbuka. Kuncinya seperti ini, mirip kayak Wuling REV, cuma ini bisa membuka bagasi secara elektris. Di bagian samping pun juga sama, dia kayaknya kesannya clean, minimalis, bahkan ini kan bisa masuk ya. Terus yang membuat saya cukup heran, ini bagian samping ini kok seperti siluetnya Mercedes-Benz B-Class ya. Nggak tahu menurut kalian gimana, cuma menurut saya ada miripnya sedikit. Kalau kita lihat dari mulai pilar A sampai pilar D itu ada miripnya sedikit. Tapi kalau kita lihat ke depan sini beda total. Terus bagaimana dengan rodanya? Dia masih menggunakan velg yang modelnya ini kayak mobil-mobil biasa ya. Jadi nggak kayak mobil elektrik. Dia sudah menggunakan profile ban 21555 ring 18, stability control, auto hold. Itu sudah menjadi standar di mobil ini. Depan cakram, belakang juga sudah menggunakan rem cakram. Kemudian untuk sistem pengecasannya sendiri yang di bagian belakang, nah ini dia bisa DC, tapi ini yang GBT. Jadi pastikan kalian tidak bermasalah dengan ini karena kebanyakan di Indonesia ini sistem charge-nya itu yang CCS Type 2 atau CHAdeMO. Untuk pengecasannya sendiri kalau yang DC seperti ini dia dari 30 sampai 100% itu membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit menurut klaimnya. Sedangkan yang untuk AC charging dia kurang lebih dari 20% sampai 100% membutuhkan waktu kurang lebih 7 jam. Nah, kalau kalian tadi melihat ini membuka sendiri, ya dia ada smart power tailgate. Ketika kita mendekat dan kita mengantungi kunci, dia bisa membuka secara otomatis. Yang saya suka dari mobil ini adalah kapasitas bagasinya. Mungkin kalau kalian lihat seperti ini agak kecil ya sepertinya, tapi kalian jangan salah. Ini bak serigala berbulu domba saya tadi bilang ya. Jadi dia di bawah ini menyimpan kapasitas yang gede banget seperti ini. Dan untuk pengaturannya sendiri ini bisa kalian turunkan. Jadi sesuka kalian bisa kalian turunkan seperti ini, atau bahkan kalau ini kalian lepas, kalian tinggal di rumah. Wow, kalian bisa lihat ini sebesar apa barang yang bisa kalian bawa. Nah, andai kata kalian ingin tetap tertutup seperti ini dan kalian masih ingin membawa barang mungkin yang barang yang panjang, kalian masih bisa ngelipat bangku depan itu 40-60 seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kapasitas bagasi menurut klaim dari web yang saya dapatkan itu bisa menampung sampai 1707 liter. Jadi untuk perkara kapasitas bagasi, meskipun bodinya compact, panjang mobil ini kurang 5 mili 4 meter, lebarnya 1,8, tingginya 1,6 dengan wheelbase 2700 mm.
Meskipun terlihat compact, tapi dalamnya gede. Untuk belakangnya lagi-lagi kesannya minimalis, dan ini inspirasinya juga dari awan. Lampunya sudah LED semua. Di bagian atas sudah ada high mount stop lamp LED, sudah ada rear defogger, cuma sayangnya nggak ada rear wiper. Itu yang agak kita sayangkan. Biasanya mobil seperti ini tuh bakal butuh rear wiper karena akan ada turbulensi sedikit di belakang sehingga membuat kacanya kotor. Turun ke bawah, dia sudah dilengkapi dengan 4 titik parking sensor. Sudah ada aksen-aksen warna black glossy, ada krum-kruman. Pastinya nggak ada knalpot, sudah ada reflektor, dan di bawah ini adalah lampu mundur. Sudah ada tulisan Wuling Cloud EV, dan ada kamera juga. Lampu plat nomor juga sudah menggunakan LED. Sekarang kita pengen lihat gimana rasanya duduk di bagian dalam, karena di bagian dalam tidak kalah menarik dibandingkan bagian luar. Seperti yang saya bilang, di bagian dalam tidak kalah menariknya. Kalian bisa lihat ini, seperti speakernya floating, ada ambient light-nya, ada aksen-aksen kayu, kemudian ada aksen-aksen rose gold seperti ini, dan kacanya sudah all auto up and down. Yuk kita masuk. Bentuk joknya juga nggak kalah unik. Kalian bisa lihat ini seperti sofa-sofa di rumah. Sudah dilengkapi dengan ISOFIX. Untuk posisi duduknya sendiri, kalian bisa lihat. Depan sudah disesuaikan dengan posisi mengemudi saya. Tinggi saya 180 cm. Wow, mobil yang panjangnya nggak sampai 4,3, tapi masih tersisa 8 jari buat orang setinggi saya. Memang untuk kaki cukup terbatas ya, karena ini di bawah ini ada baterainya, jadi lantainya cukup tinggi. Kurang sedikit menopang paha ini, tapi masih cukup oke buat saya. Bahannya kekulitan, gimana rasa duduknya? Kayak kalian duduk di sofa rumah. Memang nggak seempuk itu, tapi ini cukup empuk lah. Untuk perjalanan jauh pun menurut saya ini cukup enak. Kemudian untuk headroomnya sendiri kalian bisa lihat, ini masih tersisa kurang lebih 4 jari. Kurang lebih 4 jari. Sudah ada armrest di tengah, sudah ada cup holder, sudah dilengkapi dengan 3 headrest yang adjustable seperti ini. Yang saya suka, untuk seat belt dia benar-benar sudah 3 titik, dan yang bagian tengah ini nariknya bukan dari atas tapi dari bahu sebelah sini. Good job buat Wuling. Ada untuk headrestnya ada jahitan-jahitan warna putih. Kemudian dia sudah bisa sofa mode. Mungkin untuk sofa mode-nya kita akan tampilkan di gambar. Dan mobil ini recliningnya juga cukup rebah ya. Ini sampai kalau menurut website itu 135 derajat. Jadi seperti ini paling rebah ini. Rebah banget buat kalian perjalanan jauh. Kalau kalian mau tiduran itu enak banget, posisinya relax banget. Di depan sudah ada tempat penyimpanan, seat back pocket ada 2 buah. Ada AC kayak Minion, jadi dia cuma 1 aja. Ini saya nggak tahu, padahal hembusan anginnya cukup kencang. Andai kata ini bisa ada kiri sendiri, kanan sendiri, itu bakal lebih nyaman untuk duduk di belakang. Untuk bagian bawah sini ada tempat penyimpanan terbuka, dan sudah ada charging ya. Ini sepertinya Type C sih, kecil ini Type C, jadi kalian sudah bisa ngecharge, nggak perlu khawatir. Handle-nya sendiri sudah model retract seperti ini, sudah dilengkapi lampu LED yang warnanya putih tapi kalem ya, kayak putih susu gitu warnanya. Mungkin itu aja di bagian belakang. Di bagian depan itu hal yang paling seru, bahkan saya yang termasuk kaum milenial mungkin ya, saya nggak tahu saya gen apa, tapi yang pasti saya bukan Gen Z, dan saya merasa sangat kebingungan pakai mobil ini. Nah, ketika kita mau masuk ada suara-suara seperti ini yang seperti menyambut kita. Biasanya sih bisa kita setel ya, jadi bisa halo selamat pagi siapa, dan mobil ini juga sudah dilengkapi dengan halo Wuling. Untuk handle ini yang rose gold ini sedikit mengingatkan saya akan Nissan Serena atau CR-V generasi pertama, Serena C24 ya, ataupun Suzuki Karimun, seperti handle-nya mobil-mobil yang saya sebutkan tadi. Tapi ini cukup mantap sih untuk kita genggam, jadi kalau kita buka pintu apa ini rasanya mantap banget. Terus yang saya suka lagi, dia ini untuk ambience light-nya ini bisa berubah sampai 256 warna. Dan ini nggak cuma di speaker, di samping-samping sini juga ada. Mungkin agak kurang terlihat ya karena sekarang ini lagi posisinya terang. Terus untuk setirnya sendiri, dia ini bisa diatur tilt dan teleskopik. Jadi ini menurut saya posisinya udah pas. Dan yang saya suka, biasanya mobil-mobil seperti ini itu ada yang
layarnya ini kehalang, tapi ini nggak terhalang sama sekali. Good job buat Wuling, ini posisinya pas, cukup enak, cukup ergonomis. Model setirnya flat bottom, mirip seperti Wuling REV 2 palang ya. Kemudian tombol-tombolnya membuat saya bingung adalah tombol-tombol yang ada di sekitar sini. Dia nggak ada yang namanya tulisannya cruise control dan kawan-kawan, tapi ini berbagai fungsi bisa kalian atur dari sini sampai dengan pengaturan kaca spion. Tapi ya itu, ini agak sedikit membingungkan buat saya. Kemudian tombol-tombol di dalam kabin ini juga sangat minim. Hanya ada tombol-tombol samping sini untuk rilis parking brake, untuk matikan mobil, sama yang ada di atas sini sedikit untuk ambient light ya. Terus tombol-tombol yang lain kemana? Semua disatukan di dalam head unit besar ini, 15,6 inci kalau nggak salah. Pengaturannya banyak sekali. Kalian mau ngatur nyalakan lampu mobil di sini, bisa auto, low. Terus untuk ketinggian lampu juga bisa kalian atur dari sini. Jadi ini untuk buka bagasi dari sini. Kemudian untuk pengaturan kendaraan, lah spion ini lipatnya juga dari kaca seperti ini. Untuk pengaturan spion ini kalian bisa pilih mau spion kiri atau kanan. Kalian pencet dulu. Kemudian pengaturannya dari sini. Nah, tombol-tombol ini untuk pengaturan, ini untuk kiri kanan, dan ini untuk naik turunnya. Dan tombol-tombol ini fungsinya bisa kalian otak-atik di layar juga, bisa kalian ganti-ganti. Kemudian untuk head unit sudah enggak perlu tanya ya, sudah bisa Android Auto, juga sudah Apple CarPlay. Kemudian untuk kamera 360 kalian juga bisa lihat seperti ini, bahkan per bagian kalian juga bisa lihat seperti ini. Terus untuk pengaturan lain ini banyak banget sih. Saya mungkin akan jelaskan sedikit. Untuk AC juga dari sini ya, dari layar ataupun dari tombol ini. Jadi bisa kalian atur-atur. Oh, dari tombol ini. Nah, ini untuk kalian bisa lihat. Nah, ini untuk shortcutnya. Jadi dari tombol ini kita juga bisa ngatur untuk speed fan. Jadi banyak banget pengaturannya, yang ini benar-benar mobil ini cocok untuk Gen Z, bukan cocok untuk orang-orang yang seperti saya yang agak kurang paham teknologi ya. Terus untuk kecerahan layar bisa kalian atur bahasa. Kemudian untuk pengontrolan kendaraan kalian bisa pilih ini untuk ambient light kalian bisa atur mode acak. Kemudian untuk ADAS-nya sendiri kita juga bisa atur dari sini. Ada anti nabrak depan, lane keeping, kemudian auto high beam. Pengaturan ini untuk adaptive cruise control juga bisa kalian atur dari sini. Kemudian mode-mode itu juga bisa kalian pilih melalui layar ataupun melalui tombol di sini. Di setir itu bisa kalian lihat. Nah, ini bisa kalian pilih modenya seperti apa. Pemulihan daya ini untuk regenerative braking. Kemudian fungsi tombol. Nah, ini kalian bisa pilih sendiri di sini. Kalian bisa coba-coba sendiri. Kemudian sensasi pedal rem. Biasanya setir yang bisa dikontrol, atau suspensi ini sensasi pedal rem, comfort, standar, sport bisa kalian pilih. Kemudian pengaktifan atau nonaktifkan stability control dari sini, auto hold. Banyak macam yang bisa kalian atur di layar ini. Makanya saya bilang mobil ini lebih cocok untuk Gen Z atau Gen Z. Kemudian untuk tempat penyimpanan kalian nggak usah khawatir, ini sudah diatur. Ini banyak, enak sih, empuk-empuk. Dashboardnya dibuat serendah mungkin supaya kalian serasa di rumah. Mungkin seperti meja rumah. Sudah ada cup holder, ada aksen-aksen kayu seperti ini, ada aksen rose gold. Kemudian AC-nya sudah model strip kayak mobil-mobil kekinian ya. Untuk glove box ini sudah soft opening. Kemudian di tengah kalian bisa lihat ini kayak Marina Bay Sands ya bangunannya ya. Seperti kapal gini, semi floating ya. Di atas ini sudah ada 3 cup holder. Kemudian di tengah sini ada tempat terbuka ini untuk wireless charging, dan ini saya suka sih, nggak finger magnet gitu ya. Sudah ada armrest, ini juga empuk-empuk bahannya. Di bagian dalam ini juga cukup besar. Kemudian sudah ada 12 volt socket. Kalau kalian bisa lihat ini di dalam ini, nggak tahu kelihatan, ada gambar kunci. Jadi kalau misalkan baterainya ini mau habis, mobilnya nggak bisa di starter, kalian bisa letakkan kunci di sini supaya mobilnya bisa kembali di start. Sudah ada aksen-aksen kayu dan rose gold. Di bagian bawah juga ada tempat penyimpanan. Ini bisa kalian tutup, bisa kalian buka. Ini gede banget. Sudah ada untuk ini ya, charging ya. Sudah ada USB port charging. Kemudian untuk joknya sendiri, ini yang kiri dan driver atau yang penumpang depan ini sudah elektrik semua. Yang sebelah kanan 8 arah, yang sebelah kiri kalau nggak salah 6 arah.
Di bagian sun visor sudah ada lampu dan ada vanity mirror. Yang lucu, card holder justru diletakkan di sebelah kiri, bukan di tempatnya pengemudi. Ini masih kelihatan banget asalnya mobil ini untuk left hand drive mungkin ya. Jadi card holdernya masih ketinggalan. Biasanya ada peringatan seperti ini di sebelah kanan. Ini malah yang sebelah kanan. Ini malah polos, cukup lucu sih. Ini tombol untuk hazard. Di tengah ini spionnya sudah frameless day night view biasa sayangnya. Dan di depan speedometer ini seperti biasa untuk kalian bisa ngontrol fungsinya mobil. Tapi ya ini, kita kalau mau masuk ke menu ini agak lucu, nggak ada tombol apapun. Jadi kalian tekan tombol yang tengah ini baru kalian bisa rubah-rubah melihat informasi yang ada di speedometer ini. Untuk pos transmisi ada di sebelah kiri. Yang sebelah kanan ini untuk menyalakan wiper serta untuk lampu sein. Kemudian kalau misalkan kita mau nyalakan lampu di mana ya, ini masuk lagi ke sini, bisa kalian pilih di sini sampai ketinggiannya. Kalau kalian mengikut yang sini berarti lampunya sistemnya auto. Oke, mungkin itu aja. Sudah nggak sabar sih seperti apa rasanya mobil ini, karena ini saya pengen ngomong banyak sih mengenai posisi mengemudi. Langsung aja kita jalankan mobil ini. Mumpung teman-teman kita lagi nge-review mobil ini, dan ini mobil masih baru juga, barusan diluncurkan juga, pasti banyak yang kepo kan. Nah, kebetulan di dekat saya ini sudah ada teman-teman dari pihak Wuling Arista HR Muhammad. Kita minta tolong buat dijelaskan promo-promo apa aja yang ada di mobil ini. Mungkin Mbak Syera bisa masuk ke video. Halo Mbak, gimana kabarnya? Nah, mungkin bisa ngadep kamera terus dijelaskan. Ini kan mobil masih baru. Kira-kira sudah ada promo atau garansi-garansi mungkin yang bisa dijelaskan? Kemudian mungkin teman-teman sebagian pasti banyak yang tanya, bisa nggak kalau dikredit? Nah, mungkin bisa dijelaskan di video. Ya, oke. Ya, selamat siang semuanya. Ini kalau dari kami kita sudah ada lifetime warranty, yaitu include untuk motor, baterai, dan juga modul control unit. Modul control unit ya. Itu semuanya lifetime ya? Ya, lifetime. Kebetulan juga sudah ada untuk free home chargingnya juga. Untuk pemasangan kita juga sudah gratis, sudah free. Untuk pemasangan kabel atas. Bisa tambah baru, bisa juga tambah daya. Kemudian untuk garansi servisnya sendiri gimana? Mungkin ada sampai berapa kilometer free service plus jasa atau bagaimana? Kalau kita itu ada free 1 tahun untuk aki, 3 tahun untuk kelistrikan, 5 tahun untuk mesin, kemudian sudah ada yang lifetime tadi. Siap. Kemudian ya ini yang teman-teman tunggu-tunggu pasti bisa dikredit nggak sih? Apalagi Oh, ini kan pasti. mobil China ya. Ya. Mungkin bisa dijelaskan, mungkin ada DP ringan atau apa, mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman. Kalau kredit kita bisa sampai dengan bunga 0%, itu hampir semua bank dan semua leasing kita bekerja sama. Yang syariah pun kita bisa juga. Kalau ada teman-teman nih yang melihat video kita terus kepengen test drive, kepengen tanya-tanya harga atau tanya-tanya unit Wuling yang lainnya, kira-kira bisa hubungi di nomor berapa, mungkin bisa disebutkan? Iya, bisa menghubungi saya Syera Violeta di 0813 5857 0525. Wuling Arista. Oh, mungkin bisa Instagramnya langsung aja di Syera Violeta. Oke, Siap. Oke, mungkin itu dulu dari kita. Terima kasih buat waktunya. Kita lanjut review mobil ini, Mbak. Oke teman-teman, kita udah dapat tempat yang kosong. Seperti biasa kecepatan kurang lebih 40 km per jam. Kita mau coba siksakin mobil ini. Oke. Jadi ya, mobil ini diperuntukkan lebih ke arah kenyamanan ya teman-teman. Kita sudah coba bawa sedikit puter-puter mobil ini. Ya itu tadi iklan lewat, motor nggak jelas arahnya. Yang saya rasakan, kita barusan zigzag, ada lembung, cukup lembung, tapi masih terkontrol. Jadi nggak lembung sampai nggak terkontrol. Ya kalian bisa lihat modelnya mobil ini juga bukan model mobil sport. Joknya sendiri kalian juga tadi sudah lihat, bentuknya seperti sofa, tapi surprisingly ini side supportnya enak banget loh. Ini tadi kita zigzag itu nyangga banget. Terus dudukannya ini juga cukup tinggi ya, buat kalian yang suka nyetir tinggi. Ini sudah saya posisikan yang paling rendah, tapi masih cukup tinggi. Untuk paha saya ini
tertopang dengan baik, tapi untuk side support paha ini biasa aja. Malah side support yang kiri kanan ini yang jauh lebih menyangga tubuh. Kemudian untuk setirnya sendiri seperti sudah saya jelaskan di awal tadi, dia sudah bisa tilt dan teleskopik, dan ini pengaturannya teleskopiknya cukup jauh ya. Ini kalian bisa lihat, ini saya posisi saya nyetir, ini tangan saya masih nekuk, ini posisi atau jarak yang enak banget sih. Biasanya mobil-mobil China itu untuk posisi setirnya ini agak rebah ya, tapi kalau yang saya rasakan di Wuling Cloud ini, dia sudah seperti mobil-mobil pada umumnya, sudah cukup tegak, dan ini kalau kalian bawa jalan jauh ini enak banget sih, nggak mungkin capek. Visibilitasnya pun juga sangat mumpuni karena dashboardnya kalian bisa lihat ini desainnya dibuat cukup rendah sehingga ini pandangan ke depan ini luas banget. Ke arah samping juga oke, spion juga oke sampai ke belakang. Kalau kita lihat dari spion tengah atau lihat ke belakang secara langsung, ini visibilitas nggak ada masalah sama sekali. Suspensi tadi kita juga sudah coba, kita lewati beberapa speed bump, juga melewati beberapa polisi tidur yang saya rasakan suspensinya empuk. Makanya tadi ketika kita bawa zigzag, memang mobil ini bukan untuk handling yang ekstrim. Untuk kenyamanan, cuma travel suspensinya memang nggak terlalu panjang ya. Jadi meskipun terasa empuk, tapi travel suspensinya nggak terlalu panjang. Untuk kekedapan kabin sendiri, ini mobil EV ya, suaranya pasti senyap ya. Ini kita jalan di konblok yang nggak rata, ini teredam cukup baik loh. Padahal ini kan mobil EV ya, nggak ada terbantu suara mesin yang masuk, tapi suara konblok ini bisa diredam dengan baik. Untuk suara dari samping-samping, tadi kita juga di traffic yang cukup padat, itu juga suaranya masih teredam dengan cukup baik meskipun dia kacanya belum double glass. Sedangkan untuk sistem keamanannya sendiri, kita tadi sempat coba sedikit untuk sistem ADAS-nya, Adaptive Cruise Control-nya, itu menurut saya cukup halus, pembacaannya cukup akurat. Jadi ketika kita tadi di salib mobil gitu, pengeremannya halus dan dia langsung bisa mendeteksi dengan cukup cermat. Jadi menurut saya ini bisa kalian andalkan sih untuk sistem ADAS-nya, baik di dalam kota maupun di luar kota. Untuk pengaturan ini tadi saya coba ya. Ini kan posisinya sekarang lagi di music. Nah, mungkin saran buat teman-teman, karena mobil ini itu minim tombol. Buat orang-orang yang seumuran saya mungkin butuh waktu untuk pembiasaan. Jadi mobil ini kalian pertama kali lihat, kalian pasti akan kagok. Dan saran saya, ketika kalian berkendara seperti ini, posisikan head unit ini di posisi misalkan yang perlu. Seperti kalian misalkan melalui jalan kecil, kalian langsung posisikan di seperti ini. Jadi ketika kalian butuh melipat kaca, kalian tidak nyari-nyari. Jadi fokus kalian biar nggak terdistract. Karena tadi saya sudah coba ketika dialihkan ke mode lain, ketika butuh melipat spion, saya agak cukup terdistraksi. Jadi posisikan head unit ini sesuai dengan kebutuhan kalian. Itu aja sih saran saya. Tapi kalau untuk anak-anak zaman now, saya rasa itu nggak bermasalah ya. Ini saya buat saran untuk yang usianya sudah menginjak mendekati 40 dan ke atas. Ya teman-teman, seperti biasa kita bakal coba di jalan yang sempit. Ini mobil kan cukup lebar ya, 1,8 meteran. Kita rasakan gimana kalau kita lewat jalan yang sempit. Nah, kalau misalkan kita lewat jalan sempit, seperti saya bilang tadi, semuanya kan diatur dari layar ya. Terus kalian nggak memposisikan pada posisi yang semestinya. Lagi posisi gini, kalian bingung mau cepat-cepat ngelipat spion, kalian bisa melakukan dengan bantuan perintah suara seperti ini. Halo Wuling. Halo. Lipat kaca spion. Oke, menutup kaca spion. Nah, kalian bisa dengan bantuan perintah suara apapun itu, kalian misalkan lagi butuh dan kalian kesulitan mencari di sini dan mungkin kalian sedang nyetir takut terdistract, kalian bisa pakai Wuling Indonesian Command ya. Nah, ini sekarang kita lewat jalan sempit. Gimana rasanya? Kalian bisa lihat sendiri dari tadi. Ini visibilitas kaca depannya gede banget. Samping juga oke. Jadi meskipun mobil ini cukup lebar, rasanya itu bawanya itu gampang sih. Bahkan harusnya kalau nggak usah ngelipat kaca spion itu pun masih tetap mudah. Nah, ini ada sepeda motor lewat tadi juga nggak masalah. Jadi overall mobil ini kalau saya bilang
cocok sih buat kalian pakai hari-hari. Meskipun tenaganya juga nggak terlalu besar, tapi kita tadi sudah coba di mode sport, itu tarikannya masih oke banget. G-force-nya kerasa banget. Ya namanya mobil listrik pasti tarikannya instan ya. Cuma saya nggak nyangka aja mobil yang tampilannya cute seperti ini, bak serigala berbulu domba, tarikannya masih jambak banget. Soalnya expect saya tadi awal-awal itu biasanya seperti saya tempo hari pernah coba Wuling REV, kita pernah review juga. Terus sempat di pameran kita nyoba Wuling Bingo, itu tarikannya biasa aja sih, tapi beda untuk mobil yang satu ini. Recommended banget sih buat kalian yang butuh mobil dalam perkotaan maupun sesekali kalian bawa plesir ke luar kota yang jaraknya mungkin nggak jauh, karena sekali pengecasan baterainya ini bisa menempuh jarak 460 km. Jadi saya rasa kalau Surabaya sampai ke Batu kemudian balik lagi itu masih lebih dari cukup lah ya. Ingat teman-teman, buat kalian yang pengen test drive, tertarik dengan mobil ini, kalian bisa langsung aja ke Wuling Arista Jalan HR Muhammad, Surabaya, atau bisa menghubungi nomor yang tertera nanti di akhir video. Ya itu teman-teman, tadi kebersamaan singkat kita bersama dengan Wuling Cloud EV. Memang mobil ini bukan untuk kaum mendang-mending, buat kaum yang paham banget dengan teknologi. Memang butuh penyesuaian ketika kalian menyetir mobil ini, tapi begitu kalian sudah bisa menyesuaikan dengan mobil ini, itu akan sangat mengasihkan dan mobil ini akan terasa sangat futuristik banget. Terima kasih banyak untuk pihak Wuling Arista HR Muhammad yang sudah meminjamkan kita mobil ini untuk boleh kita review meskipun dalam jangka waktu yang singkat. Mungkin ada teman-teman yang berminat dengan mobil ini atau kalian pengen test drive atau pengen tanya-tanya harga, tanya-tanya produk Wuling yang lainnya, kalian bisa langsung aja kontak nomor yang akan kita cantumkan di video ini. Kalian bisa langsung datang ke showroomnya juga di Jalan HR Muhammad, Surabaya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata, salah perbuatan. Jangan lupa juga subscribe channel kita supaya kita lebih semangat lagi untuk mereview mobil. Terus terang belakangan ini saya nggak tahu kenapa kok viewersnya anjlok banget. Itu membuat sedikit down sih. Jadi kita benar-benar minta dukungan dari teman-teman. Jangan lupa juga tekan tanda jempol ke atas kalau kalian suka dengan video kita. Aktifkan tanda lonceng notifikasi untuk mengetahui video-video terbaru dari kita. Share video kita sebanyak-banyaknya ke kerabat kalian supaya mereka semua tahu channel kita. Jangan lupa juga untuk follow Instagram, Facebook, dan TikTok dari Chips Channel. Saya Christian pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video berikutnya.